Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam waktu kurun 5 tahun terakhir, ada 9,5 juta masyarakat kelas menengah di Indonesia yang turun kelas. Kerentanan kelas menengah ini tidak sampai masuk ke ranah miskin, apalagi miskin ekstrim. Masyarakat kelas menengah di Indonesia kini proporsinya tinggal 17,35%, turun dari 21,34% dari total populasi. Saat ini masyarakat kelas menengah memang belum benar-benar bisa keluar dari kesulitan ekonomi sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh efek long COVID. Seolah belum puas dengan keterpurukan yang ada, di tengah keadaan yang belum benar-benar pulih ini, malah muncul lagi rumor negatif tentang kondisi di tahun 2025, di mana diprediksi tidak semakin baik, bahkan akan menjadi tahun yang berat bagi masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini bukan tanpa alasan. Bila dilihat dengan adanya wacana-wacana kebijakan pemerintah yang akan segera dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Apa saja itu? Pertama, pemerintah segera melakukan pengetatan BBM bersubsidi, di mana mulai tanggal 1 Oktober, kategori kendaraan tertentu sudah tidak bisa memakai BBM bersubsidi, dan masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi BBM sudah tidak dapat membeli Pertalite dan solar bersubsidi. Berikutnya, di tahun depan yang hanya tinggal 3 bulan lagi, ada wacana pengaturan subsidi tarif KRL di Jabodetabek berdasarkan NIK. Dengan demikian, tarif KRL untuk golongan masyarakat tertentu lagi-lagi akan mengalami kenaikan. Sebenarnya banyak masyarakat yang protes atas rencana kenaikan-kenaikan itu, tapi kelihatannya pemerintah bergeming. Tidak hanya itu, malahan muncul lagi wacana yang lain, yaitu iuran tambahan untuk dana pensiun wajib, di luar iuran simpanan hari tua dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah dipotongkan dari gaji karyawan setiap bulannya. Iuran ini katanya untuk melindungi para pekerja di hari tua. Dan satu lagi yang sudah digembar-gemborkan dari beberapa waktu yang lalu, yaitu kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai Januari tahun depan. Lalu yang terakhir, jangan lupa masih ada iuran tapera 3% yang pelaksanaannya akan dimulai tahun 2027. Kalau kita total, banyak juga tambahan pengeluaran masyarakat akibat wacana-wacana ini nantinya. Dan jelas sasaran utama dari wacana-wacana ini adalah kelompok masyarakat kelas menengah. Ini bagaikan buah simalakama bagi pemerintah. Di satu sisi ingin memperkuat keuangan negara, tapi di sisi lain harus mengorbankan kelompok masyarakat kelas menengah yang justru mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian negara kita. Bagaimana tidak, jumlah masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah mencapai 66,35% dari total populasi. Dan nilai konsumsi pengeluaran kelas menengah mencapai 81,49% dari total konsumsi nasional. Bisa dibayangkan bagaimana efek dari ekonomi sebuah negara apabila 66,35% warganya turun kelas ke level ekonomi yang lebih rendah. Masyarakat kelas menengah turun ke level calon kelas menengah. Akibatnya sekarang kelompok calon kelas menengah menempati proporsi yang terbesar jumlahnya, bertambah 8,6 juta orang dan total menjadi 130 juta orang atau setara 49,2% dari total populasi. Peran UMKM yang selama ini sebagai penggerak ekonomi juga akan lumpuh bila tanpa kelas menengah. Mengapa? Karena mereka adalah pembeli. Kalau mereka mengalami kesulitan ekonomi, maka daya beli menjadi menurun. Dan UMKM akan sangat terdampak, walaupun tidak separah waktu COVID, tapi jelas dampaknya akan sangat besar bagi UMKM.
Lagi pula masalahnya tidak cuma sampai di situ saja. Efek lanjutannya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang pasti akan segera melambung. Jadi kalau wacana-wacana itu dipaksakan, nasib para pekerja yang merupakan kelompok kelas menengah ke bawah akan semakin berat nantinya. Yang pasti terjadi adalah mereka akan turun kelas. Dari kelompok kelas menengah turun menjadi kelompok kelas menengah rentan atau calon kelas menengah. Jadi wacana-wacana pemerintah ini kelihatannya malah menjadi hambatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Ketidakseimbangan antara kenaikan upah pekerja dengan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok seolah-olah menjadi problematika abadi yang tidak pernah ada solusinya. Kita ambil contoh dari data BPS tahun 2022. Rata-rata biaya hidup bulanan satu keluarga di Jakarta idealnya adalah 14,5 juta rupiah, sedangkan upah minimum pada saat itu hanya 4,6 juta rupiah. Sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa memenuhi standar kehidupan yang layak. Kecuali dalam satu keluarga ada lebih dari satu orang sebagai sumber pencari nafkah. Tidak heran kalau taraf kehidupan masyarakat kita selalu ada di level yang tidak aman. Artinya mereka hidup dengan pas-pasan, tanpa dana cadangan atau tabungan sama sekali. Menurut data terakhir dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, rata-rata tabungan masyarakat kita turun sampai 40%. Ya bagaimana mau menabung? Orang penghasilan habis terpakai, bahkan sampai minus. Jangankan menabung, tabungan yang ada aja habis tergerus dari waktu ke waktu untuk biaya hidup sehari-hari. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang sampai terjerat pinjol. Pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan membuat daya beli masyarakat terus menurun. Mereka akhirnya harus mengabaikan hal-hal yang bukan kebutuhan primer, seperti liburan, kesehatan yang memadai, memiliki kendaraan, dan lain-lain. Apalagi beberapa tahun belakangan diketahui aktivitas manufaktur di Indonesia mengalami penurunan, yang berujung pada pemutusan hubungan lapangan kerja atau PHK besar-besaran karena beberapa perusahaan mengalami pilot. Ketidakseimbangan lapangan kerja yang terjadi semakin menambah tekanan lapisan masyarakat menuju ke level yang lebih rendah, terutama kelompok masyarakat kelas menengah. Memang wacana-wacana kebijaksanaan pemerintah tadi bisa meningkatkan penghasilan dan menguatkan keuangan negara, tapi tidak dapat dipungkiri ternyata efeknya justru menyengsarakan kelompok masyarakat tertentu. Akankah visi Indonesia Emas tahun 2045 dapat dicapai? Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju. Semua tergantung kinerja pemerintah dan jajarannya dari atas sampai ke bawah. Semoga pemimpin-pemimpin kita tidak hanya amanah, bekerja keras, tapi juga cerdas dalam mengemban tugas negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tapi, apakah kita bisa mengejar kemunduran yang semakin hari semakin nyata ini? Atau visi itu hanya akan menjadi mimpi belaka? Dan bagi masyarakat, solusi konkret apa yang sebenarnya dapat kita lakukan secara individu dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Mungkin yang pertama, kita harus mengencangkan ikat pinggang, yang artinya kita harus berhemat. Kita sebaiknya hanya membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Sementara kita mengesampingkan dulu hal-hal yang sifatnya keinginan-keinginan. Dan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lalu yang kedua, sebisa mungkin kita bertahan dengan sumber penghasilan yang sudah ada. Kalau kita sebagai karyawan bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa berakibat fatal seperti terkena pemotongan gaji karena harus ganti rugi, atau lebih ekstrimnya sampai kena PHK. Yang ketiga, kalau bisa, coba kita cari penghasilan tambahan, misalnya dengan berjualan di rumah, atau jualan secara online dan sebagainya. Yang keempat, kurangilah barang-barang yang mempunyai penyusutan nilai seperti kendaraan. Misalnya kita punya 3 sepeda motor, padahal 2 saja cukup, kita jual saja yang satunya.
Atau kita punya mobil padahal jarang kita pakai, hanya diparkir saja di garasi. Karena misalnya bekerja setiap hari naik sepeda motor atau naik kendaraan lain. Kita jual saja mobil itu. Kalau kita mau bepergian misalnya seminggu sekali, sekeluarga bisa naik kendaraan umum seperti taksi dan sebagainya. Daripada mobil kita nilainya semakin lama semakin menyusut, belum lagi harus membayar pajak tahunan dan biaya perawatan lainnya. Mungkin masih ada hal-hal lain yang masih bisa dilakukan. Coba teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar supaya bisa menambah wawasan bagi kita bersama. Jadi untuk kondisi saat ini kita harus sebisa mungkin berusaha kreatif untuk mencari solusi yang terbaik demi untuk kita dan keluarga kita. Daripada cuma mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan pemerintah karena itu semua tidak akan menolong kita. Mari kita sama-sama berjuang dan jangan pernah menyerah. Oke, itu dari saya saat ini. Mari tetap semangat. Sampai jumpa.